wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah akuntansi syariah ini. Tak lupa pula, salawat beriring salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam ya, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iksan Adenan, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Syifa Nandariani, dengan NPM 2401-1030-10093, yang akan membahas terkait resum artikel dengan judul Problematika Implementasi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Adapun penulis dari artikel ini yaitu Moh Rashid, dan sumbernya itu dari Journal of Islamic Law volume 2 nomor 1 tahun 2021. Lembaganya yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun latar belakang dari artikel ini yaitu perbankan syariah di Indonesia itu berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992 yang dimaksudkan sebagai solusi bagi umat Islam untuk terhindar dari praktik riba. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai akad untuk terhindar dari praktik riba. Dalam lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah akad mudharabah, yaitu suatu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik modal sahibul mal dengan pengelola modal atau usaha yaitu mudharib. Akad ini menjadi salah satu ciri khas utama sistem keuangan Islam karena menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang adil. Namun dalam praktiknya di Indonesia sendiri, penerapan akad mudharabah ini seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih klasik maupun fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menelaah penerapan akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia dari sudut pandang syariah, fikih, dan fatwa DSN MUI. Dan juga yang kedua yaitu untuk mengidentifikasikan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi antara teori dan praktik di lapangan. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan kritis agar operasional lembaga keuangan syariah itu tetap berada di jalur hukum Islam. Adapun metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data ini dikumpulkan dari literatur fikih, jurnal akademik, kitab hukum Islam, fatwa DSN MUI, dan juga undang-undang perbankan syariah seperti UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun hasil dan pembahasan yang berhasil saya rangkum dari artikel ini yaitu adanya evolusi konsep mudharabah. Di dalam fikih klasik, mudharabah itu adalah kerjasama langsung antara dua pihak, di mana satu pihak sebagai pemilik modal dan juga satu pihak lagi itu sebagai pengelola usaha atau pengelola modal. Namun di era modern, terutama di dalam sistem perbankan, konsep ini itu telah berubah menjadi tidak langsung atau indirect financing. Bank syariah kini bertindak sebagai intermediary yang menghimpun dana dari banyak nasabah sebagai pemilik dana dan juga untuk disalurkan kepada nasabah lain selaku pengelola usaha atau pengelola dana. Nah, perbedaan antara fikih klasik dan fikih modern dalam praktik modern yaitu menurut fikih klasik, akad mudharabah itu didasarkan pada prinsip kepercayaan atau amanah dan tidak diperbolehkan adanya jaminan ran dari pengelola. Namun di perbankan syariah di Indonesia, jaminan dan agunan itu tetap diminta dari nasabah penerima dana. Alasannya adalah untuk menghindari moral hazard dan menjaga keamanan modal, meskipun hal ini berpotensi bertentangan dengan ruh mudharabah. Nah, selain itu, sebagian bank juga menuntut pengembalian modal secara penuh, meskipun nasabah mengalami kerugian usaha bukan karena kelalaian. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi dari prinsip bagi hasil menuju perlindungan terhadap modal bank.
Adapun kedudukan Fatwa DSN MUI melalui Fatwa nomor 7 garing DSN garing MUI garing 4 tahun 2000 telah menetapkan ketentuan tentang akad mudharabah, yaitu termasuk hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa tidak boleh ada jaminan kecuali untuk memastikan bahwa nasabah tidak menyimpang dari kesepakatan kontrak. Akan tetapi, praktik bank seringkali menafsirkan klausul tersebut terlalu luas sehingga kembali menyerupai sistem pinjaman konvensional. Adapun beberapa faktor penyebab ketidaksesuaian mengapa praktik perbankan syariah itu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu yang pertama ada sistem investasi bank yang bersifat kolektif dan tidak personal. Kemudian ada juga skala investasi besar yang menuntut adanya keamanan modal yang tinggi. Nah, yang ketiga yaitu rendahnya komitmen sebagian nasabah itu terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, adanya struktur perbankan modern yang lebih berorientasi pada profitabilitas dan juga efisiensi. Nah, analisis yuridis dan normatif yang digunakan yaitu secara hukum, perbankan syariah di Indonesia itu telah diatur oleh undang-undang yang mengharuskan penerapan prinsip syariah. Namun, dalam prakteknya, implementasi akad mudharabah ini seringkali lebih menekankan aspek bisnis dan keamanan modal dibandingkan aspek keadilan sosial dan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan syariah atau maqasid al-syariah. Nah, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini tuh menyimpulkan bahwa konsep mudharabah itu telah berevolusi dari bentuk klasik menjadi bentuk modern dengan peran bank itu sebagai perantara dana bukan pelaku langsung. Kemudian adapun penerapan prinsip syariah, fikih dan juga fatwa DSN MUI itu dalam akad mudharabah itu belum sepenuhnya terlaksana secara ideal. Dan juga praktik dari jaminan dan tuntutan pengembalian dana dalam mudharabah itu akan menimbulkan ketimpangan baru antara norma ideal dan juga praktik yang nyata. Kemudian, agar lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip Islam, diperlukan penguatan regulasi, audit syariah, dan kesadaran etis dari pihak bank maupun nasabah. Nah, dengan demikian dapat kita tarik keterkaitan antara konsep dan praktik akuntansi syariah di Indonesia. Adapun aspek akuntansi syariah seperti yang pertama itu ada prinsip amanah dan keadilan. Di mana di dalam akuntansi syariah setiap transaksi keuangan itu harus dilandasi dengan amanah dan keadilan. Artikel ini menunjukkan bahwasanya praktik mudharabah di bank syariah itu seringkali belum mencerminkan adanya amanah karena nasabah tetap dibebani risiko kerugian. Nah, yang kedua, ada penerapan PSAK syariah seperti PSAK 105 yang mengatur perlakuan akuntansi atas akad mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil bukan bunga. Ketidaksesuaian praktik dengan PSAK ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip akuntansi syariah secara konsisten. Yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas, di mana akuntansi syariah ini menekankan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus mudharabah, kejelasan mengenai pembagian hasil dan juga penanggung risiko sering tidak dijelaskan secara terbuka kepada nasabah. Kemudian yang aspek keempat yaitu kesesuaian dengan fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI merupakan pedoman normatif dalam pencatatan dan pelaporan keuangan syariah. Artikel ini menggarisbawahi bahwa bank seringkali menyimpang dari ketentuan fatwa DSN MUI dalam hal jaminan dan kerugian modal. Nah, aspek kelima yaitu tujuan maqasid al-syariah. Salah satu tujuan utama akuntansi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan sosial. Namun, pada praktiknya, mudharabah ini lebih menekankan perlindungan modal bank yang menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip maqasid al-syariah. Nah, kemudian ada aspek akuntansi syariah yang lain, yang terakhir, yang keenam, yaitu regulasi nasional dan etika profesi. Di mana di dalam praktik akuntansi syariah itu harus mengacu pada regulasi nasional, seperti dalam UU nomor 21 tahun 2008 dan standar IAI. Penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi antara teori, fikih, fatwa DSN MUI, dan juga praktik akuntansi
agar tercipta sistem keuangan yang benar-benar Islami. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari hasil resume dan juga adanya keterkaitan itu, yaitu artikel ini tuh sangat relevan dengan praktik akuntansi syariah di Indonesia karena membahas kesenjangan antara nilai-nilai syariah yaitu keadilan, amanah, dan kemaslahatan dengan realitas praktik perbankan yang masih bercorak konvensional. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwasanya akuntansi syariah itu bukan sekadar sistem pencatatan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen moral dan sosial untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi itu sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian, diperlukan sinergi antara DASN MUI, Otoritas Perbankan, dan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI agar standar akuntansi syariah itu seperti PSAK 105 benar-benar diterapkan dengan konsisten di seluruh lembaga keuangan syariah. Kemudian dengan penerapan yang tepat, maka akad mudharabah itu tidak hanya menjadi kontrak keuangan, tetapi juga menjadi sarana mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait resume artikel tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.